Hi, this is my podcast. What do you think? Let's think like. Sebentar, di luar kok masih ramai saja tentang corona. Sudahlah, kalian tak usah gelisah dan memperumit keadaan. Cukup dengarkan dan simak podcast ini sampai akhir. Kalau kata Pak Ridwan Suherman, di rumah aja, dengerin Oh Boy. Begitu. S3 marketing gitu ya boy? Skip lah, gak penting. Tapi ada hal-hal yang ingin saya ucapkan untuk berbagi apa yang saya ketahui tentang virus COVID-19 ini. Pandemik ini mengingatkan saya pada penyakit sampar dalam novel Le Peste yang ditulis Albert Camus pada 1947. Kalian tahu sampar? Begini. Sampar sering dipakai untuk menyimbolkan banyak hal. Misalnya, dalam kitab Perjanjian Lama, penyakit ini disebut sebagai hukuman untuk musuh-musuh Tuhan. Loh, siapa musuh Tuhan? Sebentar, jangan nyelenteng gitu. Dengarkan sampai selesai, oke? Dalam tragedi Oedipus, sampar adalah ganjaran untuk kejahatan yang belum terbalaskan, dan lain-lain. Dalam La Peste, sampar digambarkan menghantam kota di Algeria. Lalu kekacauan terjadi. Dokter, pemerintah, media massa, dan masyarakat umum tidak satu kata. Lalu muncullah sikap dan karakter manusia dalam menghadapi wabah tersebut. Ada yang merasa terjerat, ada yang mengambil keuntungan, ada yang tidak peduli, dan lain-lain. Maksudnya apa sih boy? Kamu bilang kayak gini? Bentar. Intinya, novel ini mengajak kepada kita pada perenungan terhadap eksistensi manusia di depan bencana dan kematian. Tenang, tidak mengajak untuk terinfeksi kok, bukan mengajak kita berpikiran buruk kok. Tapi coba renungkan seksama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita teramat sering menyaksikan aneka kejadian yang seakan-akan tak masuk akal. Ada anak membunuh ibunya, ada ayah memperkosa anaknya, ada peradilan memenangkan pihak yang bersalah, ada orang kaya yang terus korupsi. Loh, emang ada? Emang ada ya? Orang kaya yang terus korupsi. Kalau ada tolong jangan bilang pada saya siapa namanya dan di mana rumahnya, oke? Balik lagi, sementara itu, pada saat yang sama kita saksikan keluarga-keluarga miskin hidup turun-temurun di desa yang gelap dan becek. Anak-anaknya berkeliaran di perempatan Soekarno-Hatta mengharap sisa rupiah. Menyedihkan sekali. Lalu apa sih yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa duduk diam menunggu COVID-19 hilang dengan sendirinya. Tidak bisa sabar menanti pengadilan pada akhir zaman dan suatu firdaus dalam kehidupan kekal dan juga kelak. Sepatutnya kita harus sadar, teman. Kalian harus sadar untuk melawan penyakit, penderitaan, dan ketidakadilan. Di sini dan sekarang tentunya, dengan cara diam di rumah dan dengarkan podcast Bacotan Oh Boy. Saya kira begitu. Be produktif dan jangan khawatir. Jangan sampai resah. Mungkin segitu saja. Saran dan masukan tinggal masukin, sisanya terserah Oh Boy.